Salam sepak bola, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan Paulus Rogan dalam channel Ruang Sepak Bola. Kali ini kita akan merilis album sepak bola di mana album sepak bola yang terdahulu diisi oleh pemain-pemain legendaris kita. Kali ini kita akan mengulas album sepak bola Anjas Asmara. Anjas Asmara dilahirkan di Kota Medan tanggal 30 April 1952. Masa remaja dihabiskan di Medan dan kebetulan ayahnya adalah seorang pengurus dari PSMS Medan. Anjas menginjak remaja dan untuk kedepannya dia ingin menjadi seorang pemain bola yang memang merupakan cita-citanya. Untuk itu dia hijrah ke Jakarta, dan di Jakarta bermain untuk klub Jayakarta, salah satu klub di mana Persija sebagai bon perserikatan mempunyai kompetisi untuk divisi utama. Jayakarta, klub yang memang klub yang elit di klub-klub Persija pada waktu itu, pernah dilatih oleh Coach Suardi Arlan dan juga Om Sinyo Aliando. Jayakarta yang dipimpin oleh Bapak F.H. Hutasoid selaku pimpinan dari Pemda DKI Jakarta, di mana berkumpul juga pemain-pemain Jakarta yang memang saat itu sudah terkenal, terutama di Persija dan sebagian di tim nasional Indonesia, di mana selain Anjas Asmara ada Andi Lala, ada Hari Muryanto, bek, gelandang Sofyan Adi, ada Iswadi Idris merangkap kapten, ada Burhanuddin, ada Sultan Harhara, dan kiper ada Sudarno. Di Jayakarta menarik selain muncul pemain-pemain yang sudah ada nama, dan mereka pun membina
adik-adik pemain tersebut seperti Sultan Harhara, ada Aun Harharha, ada Sofyan Hadi, ada Suherman kiper, dan juga ada Arif Hidayat, ya. Dan juga ada adik dari Junaidi Abdillah, Habib Abdillah, ada Basiruddin, ada teman satu anak gawang waktu saya di PS Remaja Kebayoran, Mebet Permadi, dan juga ada yang saya tahu Anjas Asmara juga mempunyai adik yang bernama Amjal, kalau nggak salah juga berkumpul di Jakarta. Anjas membawa Persija menjadi juara Perserikatan di tahun 1973, 75 dan 1979. Yang menarik di tahun 1979 kebetulan Persija dilatih oleh Coach Marek Yonata dengan asisten Om Birja Matula Velwa, Om Bram De Pretes, dan kebetulan saat itu klub saya UMS itu dipanggil untuk seleksi tahun 1979 dan sebelumnya mengikuti 1978 Siliwangi Cup. Adapun pemain-pemain OMS yang dipanggil pada waktu itu adalah kiper Endang Tirtana, penyerang winger Samsul Suryono, gelandang Yakub Ishak, dan saya sendiri, Paulus Rogan. Selanjutnya, tahun 1979, Persija melakukan seleksi pemain senior yang digabungkan dengan pemain muda, di mana Persija pada saat itu akhirnya menang 1-0 ketika melawan PSMS Medan, dan diciptakan oleh winger kiri luar Andi Lala. Saya dapat dalam hal ini bergabung khususnya dengan Anjas Asmara setelah tahun 1979, di mana Perserikatan akhirnya dipisahkan dan muncul klub-klub Galatama, Liga Sepak Bola Utama, di mana kami bergabung di klub Tunas Inti Galatama satu musim. Kebetulan tahun 1979-80 saya menjadi kapten untuk Tunas Inti. Tahun kedua bergabung beberapa pemain yang cukup dikenal, termasuk Anjas Asmara. Sayang, Bung Anjas Asmara pada waktu kompetisi Perserikatan itu di klub Persija melakukan operasi lutut geni yang saat itu
dilakukan oleh Dr. Sehab, dokter dari Persija, ahli tulang, di mana lututnya cukup parah sehingga Anjasa Semara tidak bisa bermain maksimal, dan akhirnya Pak Beni Ardi sebagai pimpinan Tunas Inti menarik Anjas menjadi asisten coach mendampingi Om Sinyo Aliondu, dan di asisten ada beberapa seperti Mas Sartono Anwar, Om Berce Matula Velwa, ada Halilintar Gunawan, dan ada pelatih kiper Om Bilian, yang dalam hal ini Tunas Inti akhirnya bertaburan bintang, dan memang sangat disayangkan Bung Anjasa Semara tidak dapat bermain maksimal, dan sempat juga tur Tunas Inti sebelum pramusim ke Singapura pada saat itu. Seperti diketahui, pada waktu pra-Olimpiade tahun 1976, apabila Anjasa Semara bisa memasukkan gol dalam adu penalti dan juga Suhaib Rizal, akhirnya kalah dengan Korea Utara, dan Indonesia gagal road to Olimpiade dalam pra-Olimpiade untuk di Montreal, Kanada. Dan waktu itu Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi 100.000 penonton yang menyaksikan event yang bersejarah itu. Tetapi itulah sepak bola, akhirnya Anjasa Semara gagal menendang penalti. Pada waktu pra-Olimpiade, coach timnas Indonesia dilatih oleh Will Cover, yang pelatih asal Belanda, didampingi Wim Hendricks sebagai asisten coach, dan Bapak Ilyas Hadadi sebelumnya dari PSM Makassar. Pemain-pemain nasional pada saat itu boleh dikatakan timnas Indonesia yang terbaik, di mana sebagian diisi oleh pemain-pemain dari Jayakarta seperti Heri Morianto, back Sofyan Andi gelandang, Andi Lala winger penyerang kiri, ada Iswadi Idris gelandang, Burhanuddin, Sultan Hararha, dan tulan dari UMS Warna Agung ada Risdianto, Robi Binur, Lukman Santoso, dan juga ada rival dari Anjasa Semara itu Nobon, yang terkenal pada saat PSMS Medan melawan Persija. Mereka baku hantam di lapangan, tetapi setelah itu mereka adalah sahabat yang baik. Juga ada Roni Pasla sebagai kiper, dan ada juga Taufik Lubis sebagai cadangan kiper. Dan ada juga gelandang kita yang elegan, Junaidi Abdillah, yang memang pada saat jaya-jaya Persija itu
bergabung dengan PSMS Medan untuk menjadi tim yang solid. Anjas Asmara pemain yang sangat disiplin, apalagi dia dilatih Wilkover yang selalu berlatih untuk membawa bola dengan capping yang berjam-jam dia lakukan, sehingga dia begitu elegan dan lincah, dan bola sulit dihadang atau diambil oleh pemain-pemain lawannya. Dan pada tahun 1974 pada saat match persahabatan dengan Uruguay, Anjas Asmara menciptakan gol di mana Indonesia dapat mengalahkan negara dari Amerika Latin yang memang sangat kuat dan pernah bermain di Piala Dunia pada saat itu. Anjas Asmara juga pernah pada masa jayanya tahun 1973 pernah bermain film dengan Ratno Karno dan Soekarno M. Nur, dan juga beberapa film iklan yang dimana dia melakukan salto yang memang boleh dikatakan apa yang dilakukan seperti Widodo Cahyono Putro yang mencipta gol dalam Piala Asia. Tahun 2017 Anjas Asmara memberikan support untuk Persija dalam Liga Indonesia, di mana pada saat itu Persija dilatih oleh Teko Stefano Kucura yang akhirnya membawa Persija menjadi juara, double winner, dan juga juara di Presiden Cup dengan memberikan motivasi dan support kepada pemain-pemain Persija pada saat itu. Boleh dikatakan selain Persija merupakan memang klub yang membesarkan Anjas Asmara, yang menempanya sehingga menjadi pemain pujaan pada era tahun 70-an. Selain itu, Anjas setelah tidak bermain bola aktif menjadi talent scouting untuk pemain-pemain muda, di mana dia bersama Roni Fasla dan Ipong Silalai membentuk My Team yang pada saat itu disponsori oleh salah satu TV nasional dan grup besar yang memang fokus di dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Anjas juga mengomentari saat ini untuk tim nasional Indonesia, di mana untuk pelatih Coach Sintayong, dia meminta jangan diganggu, biarkan Sintayong bekerja, karena dia tahu Sintayong adalah pelatih kelas dunia, karena di Piala Asia khususnya Korea Selatan sudah beberapa kali menjuarai Piala Asia, mungkin lebih dari 6, dan juga dalam Piala Dunia pernah mengalahkan Jerman. Ya, dan kita harapkan untuk Sintayong, kata Anjas, biarkan dia, karena dia tahu kualitas dari Sintayong. Anjas juga mengharapkan para pemain-pemain muda
harus disiplin dalam segala hal, ya baik di lapangan maupun di luar lapangan, dan patuh apa yang memang diterapkan oleh pelatih. Dan di Indonesia ini khususnya adalah masalah dari fisik, stamina harus diutamakan, karena dari bentuk tubuh kita memang kalah dibandingkan dengan pemain-pemain dari Timur Tengah maupun dari Eropa dan Amerika Latin. Tapi pemain-pemain Asia khususnya seperti Indonesia, Jepang, Korea Selatan, di mana dulu pun Jepang belajar dengan Indonesia khususnya dalam proses dia pembentukan Liga Primer di Jepang, dan belajar dengan pada saat itu Galatama, dan minta pemain-pemain muda yang memang dipercayakan tampilkan maksimal, kerja keras, dan tanpa kompromi dan tidak mau kalah. Itulah ya pesan-pesan dari Anjasa Semara. Dan terakhir, saya pun mendapat info kabar bahwa Anjasa Semara saat ini dalam keadaan sehat, dan dia memang mempunyai hobi untuk mengendarai motor, karena pada tahun 1980-an saya setiap latihan bersama-sama Anjasa Semara. Kebetulan rumah kami berdekatan, saya di Pondok Jaya dan Anjasa Semara di Warung Buncit, dan kita selalu naik motor menuju Ragunan untuk berlatih. Karena pada saat itu kegiatan-kegiatan Galatama khususnya terutama klub Tunas Inti itu berlatih di Ragunan, dan kita harapkan support dari pemain legendaris Anjasa Semara ini dapat menjadi bukti sejarah, khususnya nanti bisa melihat dari album sepak bola Anjasa Semara yang saya kutip dari beberapa sumber khususnya, dan kiranya mohon diizinkan. Last but not least, untuk kedepannya kita harapkan kita bisa nantinya podcast wawancarai langsung Bung Anjasa Semara di lain kesempatan. Oke, akhirnya kami ucapkan atas atensi, dan mari kita dukung Timnas Indonesia yang akan berlaga di kejuaraan Piala Dunia tahun depan di Indonesia, dan saat ini sedang berlatih di Turki dan akan ke Spanyol oleh Coach Sintayong. Dan juga atas kejadian tragedi di Kanjuruhan, kita harapkan khususnya menjadi momentum transformasi sepak bola Indonesia, yang dalam hal ini pada saat-saat kita sedang baik dan timnas nasional Indonesia dapat maju, ya tragedi Kanjuruhan merupakan duka yang mendalam bagi dunia
persepak bolaan Indonesia. Dan akhirnya jangan sampai kejadian terulang kembali, khususnya karena dari FIFA dan AFC begitu care dengan kemajuan sepak bola Indonesia, sehingga kita tidak mendapatkan sanksi atau bans, tetapi malah kita disupport untuk kedepannya, karena FIFA dan AFC tahu bahwa market sepak bola, industri sepak bola di Indonesia begitu antusias dan masyarakat khususnya penduduknya cukup banyak dan semua menyenangi sepak bola. Dan ini membuat ngiri baik dari khususnya Vietnam dan Thailand, Malaysia atas support yang dilakukan dunia luar terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Oke, akhirnya saya ucapkan terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.